Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dwi Puspitasari dengan NIM 212111222 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya guna memenuhi mata kuliah fikih siasah. Di sini saya akan membahas materi mengenai pemikiran politik Syiah. Sebelum menginjak pada pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari Syiah sendiri. Syiah secara bahasa berarti pengikut, pendukung, atau kelompok. Sedangkan secara terminologi, istilah ini dikaitkan dengan sebagian kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaan merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau disebut sebagai ahli al-bait. Syiah sendiri diartikan sebagai golongan yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat yang lebih berhak memegang tumpuk kepemimpinan, demikian pula anak cucunya sepeninggal beliau. Sejarah kemunculan Syiah sendiri berawal ketika Khalifah Utsman bin Affan telah berakhir atau wafatnya Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, serta awal-awal kekhalifahan Utsman, umat Islam bersatu, tidak ada perselisihan. Kemudian pada akhir kekhalifahan Utsman, terjadilah berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan. Kemudian dari perpecahan itu muncullah kelompok-kelompok pembuat fitnah dan kezaliman. Mereka membunuh Utsman sehingga setelah itu umat Islam pun berpecah belah. Pada masa kekhalifahan Ali juga muncul golongan Syiah, akan tetapi mereka menyembunyikan pemahaman mereka. Mereka tidak menampakkannya kepada Ali serta pengikutnya. Saat itu mereka terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Yang kedua, golongan Sabah atau pencela. Yang ketiga, ada golongan Mufaddilah, yaitu mereka yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Dalam sejarah Syiah juga terpecah menjadi 5 sekte. Yang utama yaitu Kaisaniyah, Imamiyah, Zaidiyah, Gulat, dan Islamiliyah. Dari kelima sekte tersebut lahir sekian banyak cabang-cabang sekte lainnya. Dari 5 sekte tersebut yang paling penting untuk diangkat adalah sekte Imamiyah atau Rafidah, yang sejak dahulu hingga saat ini senantiasa berjuang keras untuk menghancurkan Islam dan kaum muslim. Dengan berbagai cara kelompok ini terus berusaha menyebarkan berbagai macam kesesatan, terlebih setelah berdirinya negara Syiah, yang merupakan negara Iran yang menggulingkan rezim Syah Reza Pahlavi. Selanjutnya menginjak pada pembahasan utama kita, yaitu pemikiran politik Syiah. Ajaran Syiah terdapat 4 pokok ajaran. Yang pertama ada Al-Tauhid. Al-Tauhid artinya bahwa Tuhan adalah Maha Esa, baik esensi maupun eksistensinya. Keesaan Tuhan adalah sesuatu yang mutlak. Ia bereksistensi dengan sendirinya. Tuhan adalah Khodim, maksudnya Tuhan bereksistensi dengan sendirinya sebelum ada ruang dan waktu. Jadi, Syiah ini meyakini bahwa Tuhan Maha Esa. Yang kedua, Al-Adl. Syiah meyakini bahwa Tuhan adalah Maha Adil. Kelompok Syiah berkeyakinan bahwa Tuhan Maha Adil dan semua yang ada di dalam dunia ini merupakan wujud dari keadilan Tuhan. Yang ketiga ada Al-Imamah. Al-Imamah artinya adalah Syiah berkeyakinan bahwa adanya imam itu merupakan pemimpin umat. Imamah dalam pandangan Syiah merupakan jabatan dari Allah berdasarkan seleksi ilahi, seperti Allah memilih nabi-nabinya. Allah memerintahkan kepada Nabi SAW agar memberi petunjuk kepada manusia
dan juga menegaskan nas tentang pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan imam kaum muslimin sepeninggal Nabi SAW. Yang ketiga ada an-nubuwah. An-nubuwah artinya Syiah meyakini akan keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan. Kelompok Syiah berkeyakinan bahwa seluruh nabi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah utusan-utusan Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan penghulu seluruh nabi, tidak ada lagi nabi setelahnya. Selanjutnya ada Al-Ma'ad, artinya hari kemudian. Syiah meyakini bahwa Allah SWT akan membangkitkan semua makhluk dan menghidupkannya kembali pada hari kiamat untuk dihisab dan diberi pembalasan sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, itu merupakan pemikiran Syiah secara umum atau pokok. Dari kelima pemikiran yang telah saya sebutkan, ada satu pemikiran yaitu Al-Imamah, yang berarti Syiah meyakini adanya imam yang memimpin umat. Al-Imamah inilah yang menjadi kunci atau dasar pemikiran politik Syiah. Jadi pemikiran politik Syiah ini berhubungan dengan imam atau pemimpin dari umat Islam. Jadi dalam pemikiran politik, Syiah terpecah menjadi puluhan cabang atau sekte. Hal ini disebabkan karena cara pandang yang berbeda di kalangan mereka mengenai sifat imam mas'um atau tidak dan perbedaan di dalam menentukan pengganti imam. Kemudian kaum Syiah menetapkan bahwa seorang imam harus, di sini artinya terpelihara dari salah, lupa, serta maksiat. Seorang imam boleh membuat hal luar biasa dari adat kebiasaan. Yang ketiga, seorang imam harus memiliki ilmu yang meliputi setiap sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Yang keempat, imam adalah pembela agama dan pemelihara kemurnian serta kelestarian agar terhindar dari penyelewengan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemikiran politik Syiah menjurus pada cara pandang mereka mengenai imam yang diyakini sebagai pemimpin umat manusia. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.